Ya, jadi ini materi pertemuan kita yang keempat, bagaimana kita menyelesaikan siklus akuntansi. Menyelesaikan siklus akuntansi setelah kalian mempelajari bagaimana menganalisis transaksi, mengidentifikasi begitu ya. Jadi ini termasuk penerimaan kas atau pengeluaran kas, menambah piutang atau menambah aset. Kalian sudah diajarkan bagaimana mengidentifikasi transaksi yang terkait dengan transaksi keuangan perusahaan. Yang mana transaksi itu yang harus dicatat ya, yang menjadi concern bagian keuangan untuk dilakukan pencatatan karena berhubungan dengan sumber daya ekonomi perusahaan. Nah, dari transaksi kalian sudah bisa membuat jurnal, ya. Kemudian buku besar juga sudah dibahas dan kalian sudah diberi tugas untuk mengerjakan buku besar berdasarkan jurnal yang sudah dibuat di kasus pertama. Berikutnya daftar saldo, ini maksudnya adalah neraca saldo ya. Neraca saldo ini berisi saldo akhir sebelum penyesuaian dari buku besar. Jadi semua akun yang ada di buku besar nanti dicek saldo akhirnya berapa, kemudian dimasukkan ke daftar saldo. Nah, setelah daftar saldo, kalian diminta untuk membuat ayat jurnal penyesuaian. Nah, contohnya untuk penyesuaian itu terkait dengan pencatatan atau pengakuan beban ya, beban depresiasi. Beban depresiasi pada akumulasi penyusutan atau akumulasi depresiasi. Kemudian mengakui beban yang terpakai, misalnya beban bahan habis pakai pada bahan habis pakai. Kemudian mengakui adanya pendapatan yang sudah diterima atau sudah dikerjakan, itu yaitu pendapatan diterima di muka pada pendapatan jasa. Kalau yang sudah diterima, maka pada saat awal ya, pada saat dia menerima pendapatan itu, namun kita belum memberikan tugas atau pekerjaan yang diminta, itu kas pada pendapatan diterima di muka. Namun setelah itu kita lakukan, maka harus ada pengakuan pendapatan, yaitu pendapatan diterima di muka pada pendapatan jasa. Nah, kemudian nanti detailnya ada AJP ini ada 4 jenis nanti akan saya berikan. Kemudian neraca saldo disesuaikan atau adjusted trial balance ini berisikan neraca saldo tetapi sudah memuat unsur-unsur dan nilai akun setelah disesuaikan. Nah, setelah memasukkan AJP. Baru setelah itu kita buat laporan keuangan ya. Nah, di akuntansi ketika membuat laporan keuangan, ini sebetulnya ada jembatannya kalau kalian nanti diajarkan bagaimana membuat worksheet atau neraca saldo. Jadi mulai daftar saldo sampai laporan keuangan ini sebetulnya bisa dibuat worksheet ya atau menggunakan kertas kerja. Nah, setelah laporan keuangan disusun, maka kita buat penutupan dan posting buku besar. Jadi yang ditutup adalah akun-akun nominal. Kemudian nanti daftar saldo setelah penutupan seperti apa. Kemudian kita balik lagi ke transaksi. Sebenarnya kalau saya bilang ini bukan siklus, karena siklus ini kalau siklus itu kan cycle ya, jadi balik lagi. Nah, tetapi yang kita catat itu adalah bukan transaksi yang sama seperti yang sebelumnya. Tapi itu transaksi baru, cuma jenisnya sama. Mungkin ini adalah proses, kalau saya bilangnya proses penyusunan laporan keuangan. Mulai dari transaksi sampai disusunan laporan keuangan. Nah, prosesnya sampai jadi stop di output itu, di outputnya adalah laporan keuangan. Nah, baru kita membuat ulang atau membuat lagi transaksi atau laporan keuangan berdasarkan transaksi yang baru. Nah, kemarin kalian sudah membuat neraca saldo setelah disesuaikan. Nah, ini ada yang namanya worksheet atau neraca lajur yang digunakan untuk membantu kita dalam menyusun laporan keuangan. Mulai dari unadjusted trial balance atau neraca saldo sebelum penyesuaian,
kemudian ayat jurnal penyesuaian, sampai dengan neraca. Ya, jadi nanti ada jurnal, ada kolomnya, ada unadjusted trial balance, ada AJP atau penyesuaian, kemudian ada neraca saldo setelah disesuaikan atau adjusted trial balance, kemudian ada laporan laba rugi dan neraca. Ya, jadi ini sebenarnya hanya sebagai alat bantu, ya, bukan wajib ketika kita membuat laporan keuangan. Kalau misalkan sudah buat buku besar, apakah kalau buat laporan keuangan harus ada nih worksheet-nya? Tidak. Ya, ini hanya tools atau cara kita untuk mempermudah membuat laporan keuangan. Nah, prosesnya dari worksheet ini. Nah, neraca lajur itu terdiri dari 10 kolom atau 5 kolom berpasangan debit dan kredit. Nah, nanti kalau kalian buat sistem, mungkin mau dikasih worksheet ini boleh, atau yang jelas nanti bahasa kalian mungkin lebih paham untuk membuat perangkat lunaknya ya. Mulai dari buku besar itu bagaimana nanti bisa terintegrasi dengan akun lainnya di bagian penyesuaian misalnya. Nah, itu masuknya sebenarnya integrated-nya di neraca lajur ini. Kalau misalnya kalian buat aplikasi, nah ini sebetulnya ini bukan bagian wajib harus ada, itu hanya tool saja. Jadi mungkin di bagian coding atau apanya bisa disesuaikan. Oke, nanti judulnya neraca lajur, ada 5 kolom berpasangan, isinya ini yang seperti saya sampaikan, ada 5 ya. Ada daftar saldo sebelum disesuaikan, ada penyesuaian, daftar saldo disesuaikan, ada laba rugi, dan juga neraca. Nah, nanti dari sini, dari poin 4 dan 5, kita bisa membuat laporan keuangan. Laba ruginya sudah ketemu, kita tinggal buat laporan perubahan ekuitas. Laporan perubahan ekuitas, setelah itu kita lanjutkan dengan membuat neraca. Isinya sesuai dengan yang ada di worksheet ini. Nanti kan kalian akan saya ajarkan membuatnya. Nah, kurang lebih untuk bentuk worksheet-nya seperti ini ya, adik-adik. Ada nomor 1, kemudian akunnya, ada akun kas sampai dengan akun laba bersih. Nah, tetapi ini tidak harus isinya hanya 22 item atau 22 akun. Ini tergantung dari transaksi perusahaan. Semakin kompleks proses bisnisnya, maka akunnya juga akan semakin banyak ya. Akunnya juga semakin banyak. Dan ini sesuai dengan jenis akun yang ada di buku besar. Nah, ini untuk neraca saldo sebelum penyesuaian, kalau dipretelin worksheet-nya tadi seperti ini. Jadi ada akun neraca saldo debit kredit, penyesuaian debit kredit, neraca saldo disesuaikan debit kredit, kemudian juga ada neraca perhitungan laba rugi gitu ya. Nah, ini sama seperti ini. Nah, jadi kalau kita punya unadjusted-nya ini, daftar saldonya ini dari mana, Bu? Ini dari yang kalian buat, yang unadjusted ya. Sebelum disesuaikan kan kalian buat neraca saldo sebelum penyesuaian. Nah, itu masukkan ke sini. Penyesuaiannya masukkan ke kolom penyesuaian sesuai dengan jurnalnya itu apa, debit. Kalau misalnya penyesuaiannya beban bahan habis pakai, pada bahan habis pakai ya berarti kan beban bahan habis pakainya di debit. Nah, berarti kita masukkan debitnya di sini, di penyesuaian. Kemudian bahan habis pakai di kredit, di bagian penyesuaian. Nah, setelah itu neraca saldo setelah penyesuaian, hitungnya dari mana? Dari neraca saldo minus penyesuaian. Oke? Bisa minus kalau bahan habis pakai di kredit, ya berarti minus. Tapi kalau ada di debit, misalnya aset ditambah debit, berarti ya plus berarti. Atau kredit ditambah kredit, itu jadinya plusnya tapi di kredit. Gitu. Oke, ini untuk neraca saldo sebelum penyesuaian. Yang perlu wajib kalian ingat adalah jumlah debit dan kreditnya harus seimbang.
Karena kita menggunakan single entry, pasti ketika kita memasukkan satu akun untuk transaksi akan berpengaruh pada akun lainnya. Makanya debit dan kredit itu selalu sama. Ya, ada akun kontranya. Misalnya ada penjualan. Kalian hanya memasukkan penjualan saja atau pendapatan, tapi tidak memasukkan unsur kas atau piutang. Apakah penjualan itu dilakukan secara tunai atau kredit? Kalau tunai, berarti kamu harusnya memasukkan kas. Makanya akan seimbang debit dan kredit. Oke. Nah, berikutnya terkait dengan bahan habis pakai, kalian sudah beberapa kali saya berikan contoh untuk penyesuaian yang kaitannya dengan pemakaian perlengkapan atau bahan habis pakai. Jadi di sini dia ada bahan habis pakai 2 juta. Kemudian ada pembelian bahan habis pakai 800.000 gitu ya, sehingga jumlah bahan habis pakai beban bahan habis pakainya bahan habis pakainya 2 juta. Tapi di akhir periode jumlahnya 760, maka kita nggak bisa hanya membiarkan nilai bahan habis pakai itu 2 juta seperti ini. Karena fungsi dari ayat jurnal penyesuaian ini adalah untuk menunjukkan saldo akun yang sebenarnya. Jadi apa tujuan dari ayat jurnal penyesuaian itu adalah untuk menunjukkan saldo akun yang sebenarnya. Sehingga kalau bahan habis pakai di sini dikatakan di akhir periode 760, maka nggak boleh kalau kita hanya membiarkan bahan habis pakainya 2 juta. Makanya harus ada AJP. Nah, AJP-nya berapa? Yang harusnya di akhir periode 760, maka kita harus mengakui yang sudah terpakai. Berapa nilainya? 1.240.000, karena dari 2 juta, ya kan? Sehingga jurnalnya beban bahan habis pakai pada bahan habis pakai. Ini contoh untuk yang penyesuaian. Sehingga nanti saldo neraca disesuaikan, nanti berubah menjadi 2 juta, ini kan debit. Kredit 1.240.000, maka sisanya masih lebih banyak di debit. Maka pasti nanti saldo akhirnya ada di debit sebesar 760. Sedangkan beban bahan habis pakai sebesar ya 800.000 ditambah 1.240.000, masuknya di debit ini. Contoh lagi, ini ada beban asuransi bulan Desember 200.000. Ya, kenapa? Ini kita mengakui adanya beban yang atau expense ya, yang sudah menjadi expense, menjadi beban. Ada asuransi dibayar di muka 2.400.000, ini mungkin pembayaran selama 1 tahun. Sehingga untuk penyesuaian selama sebulan, kita harus mengakui adanya beban asuransi selama bulan berjalan, yaitu bulan Desember. Yang minggu lalu saya kasih contoh perhitungannya 1/12 dikali dengan total sewa selama setahun. Nah, yang pertemuan sebelumnya contohnya seperti itu. Bu, kalau misalnya kita buat laporan keuangan setahun sekali, asuransinya bayarnya bulan Oktober. Berarti berapa expense-nya, Bu? Ya tinggal kamu lihat Oktober tanggal berapa dulu. Sebelum 15 atau setelah tanggal 15. Misalnya kebijakan akuntansinya seperti itu. Kalau tanggal 10 misalnya, berarti kan Oktober keikut. Berarti yang menjadi expense adalah bulan Oktober, November, dan Desember. Berarti 3/12 dikali 2.400.000. Nah, seperti itu ya. Konsep ini bukan hanya berlaku di perusahaan jasa, tapi semua jenis perusahaan, karena ini adalah aturan akuntansinya, perhitungan akuntansi. Jadi nanti kalian ini akan mempelajari sampai ya 1 semester, nanti Pak Tony masuk perusahaan dagang, ya sama saja seperti ini gitu ya. Bedanya nanti perusahaan dagang akan ada akun baru yang terkait dengan persediaan. Nah, oke, berikutnya ini beban asuransi, berarti kita harus mengakui yang sudah menjadi expense. Ingat ya, yang AJP itu yang dibuat angkanya adalah sebesar yang terpakai atau yang sudah menjadi beban. Jadi jangan kebalik, ya, yang betul ada yang sudah terpakai. Sehingga nanti cara mencocokkannya, kamu lihat di neraca saldo setelah penyesuaian, apakah sisanya itu memang sebesar sisa aset yang sudah kita miliki. Misalnya beban habis pakai
di neraca saldo, sisanya kamu menuliskan 1.240.000, padahal sebelumnya dikatakan sisa bahan habis pakai berapa? 760. Di neracamu 1.240.000. Salah wis. Kalau salah satu, salah semua gitu. Ya. Jadi kalian harus berhati-hati untuk membuat ini. Oke, kemudian beban asuransi pada asuransi dibayar di muka sehingga nilai asuransi dibayar di muka menjadi 2.200.000 setelah penyesuaian. Nah, ini bisa ditambahkan ya, jika tidak ada di sini bisa kalian tambahkan. Kalau saya menambahkannya di pas di bawah beban lain-lain ini, jadi insert row aja. Kita nanti coba latihan menggunakan Excel ya. Kemudian pendapatan sewa diterima di muka. Nah, ini AJP juga nih. Ini materi sekalian ya, AJP ya. Yang A dan B kalian sudah sering melihat dan membuat AJP ini. Nah, untuk sewa diterima di muka, ini konsepnya sama seperti pendapatan diterima di muka. Jadi kita menerima pembayaran sewa untuk 1 tahun atau beberapa bulan. Nah, tetapi orang yang nyewa itu baru memakai sekian bulan, ya, sekian kali masa manfaat. Misalnya sewa dibayar di muka 360 untuk 3 bulan. Maka per bulannya kan 120, misalnya begitu ya. Sehingga kamu harus mengaku yang sudah menjadi income atau pendapatan adalah yang sebetulnya baru terjadi bulan Desember. Maka jurnalnya adalah apa? Muncul apa di sini? Sewa diterima di muka. Muncul pendapatan. Pendapatan sewa. Kenapa nggak beban, Bu? Loh, sewa diterima di muka ini kan konsepnya kita menerima uang atas jasa sewa yang kita berikan. Tetapi kita belum menyewakan secara full kepada yang menyewakan. Nah, maka dari itu selama bulan Desember kita mengakui yang betul-betul menjadi pendapatan sewa adalah yang terjadi pada bulan Desember itu. Bagaimana rumusnya, Bu? 1/3, kalau memang sewanya hanya 3 bulan, berarti 1/3 kali 360. Maka pendapatan sewa pada sewa diterima pendapatan sewa diterima di muka pada pendapatan sewa ya untuk jurnalnya. Oke, kemudian ini juga ada penyesuaian yang terkait dengan beban yang masih harus dibayar. Beban yang masih harus dibayar itu akan memunculkan yang namanya hutang. Contoh, misalnya Nur Indah bekerja di perusahaan A, dia gajian setiap tanggal 10. Nah, berarti pada bulan Desember ya, dia sudah mendapatkan gaji tanggal 10 Desember untuk pekerjaan bulan November kan? Ya. Nah, sementara pekerjaan di bulan Desember baru akan dikasih gajinya pada bulan Januari tanggal 10. Oke, berarti kalau kita buat laporan keuangan 31 Desember, maka kita harus mengakui berapa utang kita kepada karyawan atas gaji meskipun pembayarannya atau pekerjaannya masih harus dibayar bulan Januari. Tapi tanggal 10 ibaratnya perusahaan tetap harus mengakui adanya hutang gaji yang harus nantinya dibayarkan kepada karyawan. Makanya akan muncul jurnal yang namanya beban gaji pada hutang gaji. Beban gajinya itu adalah berapa yang harus dibayarkan kepada Nur Indah sebagai karyawan, hutang gajinya karena ini masih berupa hutang, perusahaan belum betul-betul diserahkan. Paham ini ya? Ini hutang gaji baru nih, masih gaji yang masih harus dibayar. Nah, sebesar berapa? Jadi sebesarnya bisa dari tanggal 11 Desember sampai 31 Desember. Berarti berapa hari itu? 20 hari yang sudah menjadi hutang ya. Nanti untuk pembayarannya kapan, Bu? Ya tanggal 10 Januari. Kita bisa membuat jurnal balik atau kita bisa melakukan pengakuan
pembayaran pada tanggal 10 sebesar utang gajinya, gitu ya. Nah, kalau utang gajinya yang dicatat di sini adalah 250.000, maka jurnalnya adalah beban gaji pada hutang gaji sebesar 250.000 ya. Nanti kalau di pas tanggal 1 bisa dibalik hutang gaji pada beban gaji pada tanggal 10 ya, hutang gaji pada beban gaji, terus nanti pembayarannya eh, tinggal beban gaji pada kas sebesar nilai utuhnya. Itu bisa cara pertama. Atau cara kedua, pembayarannya itu dilakukan dengan langsung mengakui beban gaji selama 1 bulan, sehingga nanti pembayarannya tinggal utang gaji pada kas, seperti itu, tinggal langsung ya. Oke, ada juga penyesuaian yang berhubungan dengan pendapatan yang masih harus diterima pada akhir Desember. Ini juga AJP. Nah, jadi komplit nih contoh AJP di penyesuaian ini. Ya, ada A, B, C, D. Sekarang yang kelima. Contohnya adalah pendapatan yang masih harus diterima pada akhir Desember. Nah, kalau masih harus diterima, berarti ini contoh transaksinya seperti apa? Jadi misalnya kita menerima pesanan dari pelanggan untuk mencetak undangan, ya. Kemudian kita belum menerima pendapatan tersebut, sehingga itu muncul yang namanya apa? Piutang, ya. Karena kita masih belum menerima secara tunai, masih harus terima jurnalnya adalah piutang, dan yang berdampak pada itu adalah akun apa? Pendapatan. Kenapa pendapatan? Karena pendapatan yang masih harus terima tuh, karena kita menerima pesanan atas pendapatan yang kita berikan, tetapi secara tunainya kita belum menerima duitnya. Maka jurnalnya piutang pada pendapatan. Jadi itu jurnal untuk pendapatan yang masih harus terima. Sehingga kesimpulannya untuk AJP ini ada beberapa tadi ya, saya ulang karena penyesuaian ini lumayan agak berat untuk butuh analisis ya. Yang pertama, untuk penyesuaian adalah pengakuan perlengkapan atau bahan habis pakai yang masih ada pada akhir periode, itu untuk AJP-nya. Jadi nanti pencatatannya adalah sebesar yang terpakai. Jurnalnya adalah beban bahan habis pakai pada bahan habis pakai. Itu yang pertama. Silakan bisa dicatat kalau kalian kesulitan. Kemudian yang kedua ya, berhubungan dengan pengakuan yang berapa yang sudah menjadi expense atas beban dibayar di muka. Beban dibayar di muka ini bisa sewa dibayar di muka, atau asuransi dibayar di muka, atau pajak dibayar di muka, gitu ya. Pokoknya yang di muka itu nanti akan ada pengakuan berapa yang sudah menjadi expense. Jurnalnya beban sewa atau beban asuransi pada asuransi dibayar di muka. Biasanya itu yang seringnya ya. Kemudian yang ketiga, ini terkait dengan pengakuan pendapatan sewa atau sewa diterima di muka ya. Jadi kita membuat jurnal yang berhubungan dengan pengakuan pendapatan sewa setiap bulan dari sewa yang sudah kita terima atau dari pendapatan diterima di muka. Jadi ini. Kemudian yang ketiga, pengakuan beban yang masih harus dibayar. Contohnya adalah beban gaji pada utang gaji. Kemudian selanjutnya, pendapatan yang masih harus terima atau poin E, piutang pada pendapatan. Oke. Nah, kemudian yang satu lagi terkait dengan penyusutan, ya itu tadi awal-awal sudah saya sampaikan berhubungan dengan pengakuan penyusutan aset. Nah, kenapa harus disusutkan? Jadi penyusutan itu kan artinya kita mengalokasikan
nilai atau harga perolehan setiap periode untuk mengakui adanya penurunan fungsi baik secara fisik maupun secara fungsional terhadap aset tetap, ya, karena penurunan nilai secara fisik dan fungsional itu. Kalau kamu pernah saya kasih contoh ya, beli sepeda motor nggak pernah dipakai, nggak baret, tapi akinya mati, pasti kalau dijual juga harganya pasti turun. Nah, itu ada pengakuan penyusutan kalau di perusahaan, ya. Oke. Nah, setelah itu bagaimana kalau kita udah buat penyesuaiannya? Nah, seperti tadi saya sampaikan, kita hitung neraca saldo setelah penyesuaiannya. Kas tidak ada penyesuaian berarti nilainya tetap di 2.065.000, oke? Debit ya. Paham ini? Perhatikan semua ya. Kemudian berikutnya piutang. Piutang saldo awalnya 2.220.000, kemudian di debit ada tambahan 500, sehingga jurnalnya menjadi 2.700.000, jurnalnya. Saldo akhirnya adalah 2.720.000. Kenapa? Kan sama-sama debit. Ya, debit ditambah debit sama dengan saldo di debit, nilainya dijumlahkan saja. Nah, ini kecuali yang 3 nih, bahan habis pakai. Saldo awalnya di debit, kemudian ada penyesuaian di kredit, maka lebih gede mana nih? Lebih besar debit kan, berarti saldo akhirnya di sini adalah saldo debit 760. Asuransi dibayar di muka juga begitu. Ini 2.400.000 debit, kemudian penyesuaian di kredit 200, oh berarti dikurangi nih, 2.200.000. Tanah tidak ada perubahan, peralatan tidak ada perubahan. Kalau tidak ada perubahan ya tetap harus ditulis ya di sini. Kalau kalian tulisnya 0 nanti hilang aset kalian berarti. Nah, utang usaha tidak ada perubahan, sewa diterima di muka, ini kebalikannya yang aset. Saldo awalnya di kredit, debitnya 120, berarti lebih besar mana? Lebih besar di kredit kan? Lebih besar selisihnya, lebih besar di kredit. Karena 360 yang sudah menjadi pendapatan 120, berarti sisanya adalah 240 masih ya. Jadi di kredit 240. Modal tidak ada perubahan sementara, berikut juga pendapatan. Nah, pendapatan tadi ada penambahan sebesar 500.000 sehingga nilai akhirnya 16.840. Beban ini kredit di kredit ya, kredit tinggal ditambahkan saja. Beban ini biasanya memang posisinya debit, kemudian ada tambahan debit ya tinggal ditambahkan. Kemudian dijumlahkan seluruhnya, jangan lupa yang ini juga pendapatan asuransi, pendapatan sewa. Nah, ini kan pendapatan apa bedanya Bu sama pendapatan? Nah, ini mungkin jenis pendapatannya dia macam-macam. Ada pendapatan sewa, ada pendapatan konsultasi, misalnya dia perusahaan jasa konsultan, ya pendapatan utamanya kan dari jasa konsultasi. Kemudian dia punya pendapatan sewa bisa dipecah ya menjadi pendapatan sewa. Kemudian utang gaji, beban penyusutan, akumulasi penyusutan. Kalau saya penulisannya prefer sesuai dengan urutan akun ya, Adik-adik. Jadi nanti kalau mengerjakan misalkan ini utang usaha. Nah, di sini ada utang gaji, maka utang gajinya ini harusnya ada di poin nomor 8. Ya, beban-beban dikelompokkan jadi beban semua sehingga nanti terakhir ya udah tinggal skor akhir gitu. Nah, ini tadi saldo setelah kita menghitung neraca saldo setelah penyesuaian, maka sebetulnya udah hampir jadi laporan keuangan. Tinggal kalian memecah ya, memecah mana yang termasuk akun real dan mana yang termasuk akun nominal. Mana yang termasuk akun-akun yang harusnya masuk di laporan posisi keuangan, mana yang masuknya di laporan laba rugi. Ya, tinggal pindah saja, tidak ada perhitungan lagi. Jadi kas ini ada di laporan laba rugi atau neraca? Neraca kan? Nah, maka masuknya neraca. Kas, piutang, bahan habis pakai, asuransi dibayar di muka, sampai dengan prive kita masukkan dulu di neraca. Kita potong di pendapatan. Nah, pendapatan ini ya, pendapatan beban-beban kita masukkan di laporan laba rugi. Nah, ini
Bu, kok nilainya nggak balance ya? Kalau yang laba rugi dan neraca memang tidak balance. Balancingnya adalah itu merupakan laba atau rugi. Jadi kalau di laba rugi ini debit dan kreditnya nggak sama, berarti akan ada laba atau rugi. Yang mana Bu? Ini bisa dikatakan laba atau rugi. Kalau pendapatannya lebih besar daripada bebannya, maka dia termasuk laba. Nah, inilah yang disebut dengan matching konsep dalam akuntansi. Kita menghitung dan mengakui adanya beban-beban yang terjadi di perusahaan untuk memperoleh atau menghasilkan pendapatan pada periode yang sama. Nah, itu matching konsep. Ya, kita menandingkan dan mencocokkan ya nilai pendapatan dengan beban yang terjadi dalam periode yang sama. Sehingga sekali lagi jika ada perubahan atau perbedaan antara pendapatan dan beban-beban ini, maka inilah yang disebut dengan selisih laba atau selisih rugi, tergantung dari perbedaannya itu. Kalau pendapatan lebih besar berarti selisihnya adalah selisih laba, kalau lebih kecil selisih rugi. Nah, kalau yang neraca bagaimana? Selisihnya harus sama. Perhatikan ya, ini pasti sama. Kalau beda berarti kalian salah. Ya. Jadi ini selisihnya untuk debit 33.545, sementara kreditnya 26.440. Maka selisihnya ini disebut dengan penambahan ekuitas sebesar berapa labanya? Ya, sebesar ini. Mestinya nanti di akhir penjumlahannya ini pasti akan sama, debit dan kredit untuk masing-masing laba dan rugi. Tapi kalau ujian jangan asalkan sama, nanti akan saya hitung ini rinciannya benar nggak jumlahnya segini. Biasanya mahasiswa itu yang penting ditulisnya sama lah, pasti nanti dosen nggak ngitung, nggak mungkin. Saya pasti menghitung nilai isiannya ya. Jadi kalian harus betul-betul memperhatikan detail angka itu sehingga kalau dijumlahkan akan memang menunjukkan angka yang telah sesuai dan benar ya. Nah, setelah itu barulah nih ini bagian dari worksheet-nya laba rugi. Nah, ini laba ya karena kredit kok bisa Bu kredit ya saldo normalnya pendapatan kan memang dikredit ya. Konsepnya lebih besar pendapatan lebih besar daripada beban itu disebut dengan laba. Nah, ini laba bersihnya selisih harus sama, selisihnya ini dan ini sebesar laba bersihnya juga. Baru kita buat laporan keuangan. Nah, masuk ke laporan keuangan sekarang ya. Nah, laporan keuangan itu yang pertama kalian buat adalah laba rugi. Laba rugi itu hanya berlaku untuk suatu periode tertentu. Ya, tidak dilanjutkan ke periode berikutnya. Misalnya pendapatan atau net income atau laba bersih 2020 10 juta. 2021 kalian punya 18 juta. Nggak bisa mau bilang laba bersih 2021 18 juta, nggak bisa. Jadi nggak bisa ditambahkan dengan laba tahun sebelumnya. Jadi memang kinerja ya 1 tahun ya 1 tahun itu, 1 bulan ya 1 bulan itu. Tergantung periode. Makanya di sini bilangnya periode bukan tahun. Karena periode penyusun laporan keuangan itu bisa 1 bulan, bisa 3 bulan, bisa 4 bulan, bisa 6 bulan, bisa 1 tahun. Tergantung dari perusahaannya mau buat berapa bulan sekali, gitu ya. Nah, tadi saya bilang laporan laba rugi itu merupakan isinya dari akun nominal ya. Akun-akun nominal. Kalau akun-akun nominal tidak diteruskan pada periode berikutnya, misalnya laba atau pendapatan juga di 2020 dapat 10 juta, kemudian di 2021 8 juta, nggak bisa kamu sebutkan laba laba rugi atau penilai laba di 2021 adalah 18 juta, nggak boleh. Ya, yang hanya diakui ya hanya pada periode itu saja 2021. Nah, kalau misalkan itu diakui, ya kalau 10 tahun kan ya justru makin besar, maka kita nggak bisa menilai kinerjanya. Ya. Kemudian yang kedua, perubahan ekuitas.
Nah, perubahan ekuitas ini juga disusun untuk periode tertentu ya. Karena ini ada akun laba ya yang digunakan untuk menentukan jumlah modal akhir di laporan perubahan ekuitas. Nah, kemudian tetapi yang perlu kalian ingat nih ya, saldo modal di dalam neraca lajur tadi ini kan ada modal ya, modal cinta-cita ini 25 juta, ini bukan modal akhir. Ingat-ingat ya. Ini bukan modal akhir karena belum ditambahkan dengan apa? Laba. Nah, nanti kita akan hitung berapa modal akhirnya. Kemudian laporan posisi keuangan itu untuk suatu tanggal tertentu, misalnya per 31 Desember. Hanya per 31 Desember. Nanti tanggal atau tahun berikutnya udah beda lagi, karena kan dimasukkan transaksi lagi. Cuman biasanya untuk penyusunan laporan keuangan itu per 31 Desember, per kapan. Ya, makanya untuk judulnya laporan posisi keuangan per 31 Desember 2020. Kalau yang atas, yang laba rugi, itu untuk periode yang berakhir pada 30 Desember sekian-sekian gitu ya. Jadi dari judul aja udah beda. Nah, ini liabilitas terdiri dari aset lancar dan aset tidak lancar, termasuk juga aset tetap dan intangible asset atau aset tidak berwujud. Kemudian liabilitas, itu ada liabilitas jangka pendek dan liabilitas jangka panjang. Nah, dari situ, dari ini ya, dari neraca lajur, kalau kita buat laporan keuangannya, berarti laba rugi dulu nih, kan yang kita buat pertama kali adalah laporan laba rugi. Ini pendapatannya adalah 16.840 ditambah sama pendapatan sewa 120. Jadi labanya 7.105. Nah, berarti kita tinggal buat laba ruginya seperti ini. Nah, pendapatan 16.80, pendapatan sewa 120.000, dan kita masukkan seluruh beban-beban yang ada. Sehingga laba bersihnya sama dengan yang di worksheet tadi, 7.105.000. Kemudian laporan perubahan ekuitas, nah karena tadi tidak ada modal awal misalnya ya, kemudian ada setoran modal yang 25 juta itu ternyata adalah setoran modal awal 25 juta, kemudian kita tambahkan dengan laba bersih. Nah, laba bersihnya ini dari laporan laba rugi kita masukkan ke perubahan ekuitas. Ini sudah saya pernah sampaikan di pertemuan pertama ya. Kemudian ada jangan lupa prefer dimasukkan di perubahan ekuitas sebagai pengurang ya 4 juta sehingga kenaikan ekuitasnya adalah 28.105. Tinggal modal akhirnya adalah 28.105. Kalau misalkan ada modal awalnya, ya berarti tinggal dimasukkan saja nilainya dan ditambahkan di kenaikan ekuitas. Setelah di perubahan ekuitas, kita masuk ke laporan posisi keuangan. Nah, ini tinggal saldo-saldonya ini kita ambil dari saldo yang di worksheet. Nah, ini ya, kas, piutang, bahan habis pakai, asuransi dibayar di muka, tanah, utang peralatan, tanah, peralatan, utang sewa diterima di muka, nomor 1 sampai nomor 8 plus yang nomor 20, utang gaji ya. Ini masuk ke laporan posisi keuangan, perhatikan ya. Nah, dimasukkan di laporan posisi keuangan, nilainya sama. Nah, tinggal modalnya ini yang diambil dari perubahan ekuitas. Nah, 28.105, kemudian dijumlahkanlah. Harusnya pasti akan balance sebesar 29.495. Nah, ini klasifikasinya dalam laporan posisi keuangan ada aset lancar. Aset lancar itu aset yang mudah dikonversikan dalam bentuk lainnya. Ya kayak kamu uang ya. Uang itu ada termasuk aset lancar. Kenapa kamu bawa uang belanja ke Roxy, ke Lipo, Transmart atau ke distro gampang. Asetnya kasmu itu, kas itu kan aset. Kamu berupakan baju, TV, AC segala macam itu udah berubah jadi aset dari kas menjadi baju atau AC jadi peralatan, itu namanya aset lancar. Nah, yang paling liquid atau yang paling lancar adalah kas itu karena yang paling mudah.
Yang setelah itu ada apa? Piutang, karena ada, sebetulnya piutang itu adalah nilai kas juga, tetapi belum dibayarkan. Jadi ada proses penagihan terlebih dahulu. Kemudian ada persediaan, itu juga aset lancar. Karena kalau kamu punya persediaan tinggal dijual saja, kamu akan mendapatkan kas, jadi mudah dikonversikan. Nah, kalau aset tetap, ya aset tetap itu jenisnya, karakteristiknya adalah satu, punya manfaat lebih lebih dari 1 tahun. Dua, nilainya material, ya. Misalnya di atas 1 juta, kebijakannya itu termasuk aset tetap. Atau di atas 10 juta, itu termasuk aset tetap. Itu kebijakan akuntansi sudah. Kemudian mengalami penurunan masa manfaat. Contohnya televisi, AC itu juga bisa kita kategorikan sebagai aset tetap yang masuk dalam eh, aspek atau aset peralatan ya. Kemudian ada bangunan, bangunan rumah, gedung, itu juga aset tetap karena nilainya lebih besar dari 1 juta, kemudian atau lebih besar dari 10 juta, sekali lagi itu tergantung kebijakan perusahaan ya, pengakuan itu. Kemudian masa manfaatnya, gedung ini kan nggak mungkin habis, kecuali dalam hal-hal tertentu dibongkar atau segala macam, ya punya manfaat lama. Biasanya kalau penyusutan dihitung penyusutannya dengan masa manfaat 20 tahun. Ada juga aset tetap tanah. Tanah itu adalah satu-satunya aset tetap yang tidak ada penyusutannya. Karena tidak ada penurunan nilai dari aset tanah. Ya, semakin lama nilainya juga akan semakin mahal. Namun ada kasus tertentu, misalnya aset tanah itu menjadi tidak bernilai seperti tanah yang letaknya di sekitar Lapindo, ada kasus bencana seperti itu ya, maka nilai tanah yang ada di sekitar situ bisa mengalami penurunan nilai. Nah, itu baru bisa kita akui. Tapi kalau tanah pada umumnya itu tidak akan ada penyusutannya, ya. Kemudian yang berikutnya adalah liabilitas jangka pendek, jangka panjang. Kalau jangka pendek itu utang yang harus dipenuhi kurang dari 1 tahun, kalau jangka panjang lebih dari 1 tahun. Nah, ini diharapkan diubah menjadi kas kalau aset ya, aset lancar ya. Eh, diharapkan diubah menjadi kas atau digunakan atau dijual dalam waktu 1 tahun atau kurang melalui operasi normal perusahaan. Nah, ini contoh aset lancar. Nah, nanti kalau kalian buat aplikasi, nah tinggal harus tahu yang mana aset lancar, yang mana aset tetap ya. Jangan terbalik-balik gitu. Dan penulisannya nggak boleh aset tetap dulu baru aset lancar. Secara standar akuntansi diatur untuk pembuatan laporan posisi keuangan diawali dengan pengakuan aset lancar dulu, baru aset tetap. Setelah itu aset tidak berwujud. Nah, kalau aset tidak berwujud itu namanya aset atau apa namanya ya, kalau dibahasakan itu dia dapat memberikan manfaat ekonomis di masa yang akan datang ya, digunakan untuk kegiatan operasional, namun tidak memiliki wujud secara fisik. Contohnya, contohnya adalah kalian membuat lagu, kemudian kalian daftarkan hak ciptanya. Nah, ketika orang pakai lagu kamu, mereka kan harus bayar. Berarti itu mendatangkan manfaat ekonomis kan di masa yang akan datang. Karena ada apa? Royalti yang akan kalian terima ketika orang lain menggunakan atau menyanyikan lagu yang kalian ciptakan. Contoh lain kayak Indomaret. Indomaret itu kalau kita mau eh, buat toko Indomaret nggak bisa serta-merta menggunakan nama Indomaret langsung gitu tanpa izin. Nah, izinnya kita izin menggunakan franchise kan, waralaba. Berarti kita membayar itu. Nah, artinya apa? Yang punya Indomaret itu sudah punya izin franchise untuk digunakan pihak lain. Nah, itu disebut dengan intangible asset. Franchise nggak nampak ya, nggak nampak.
branding apa, tapi itu adalah brand atau aset yang dimiliki oleh perusahaan yang mendatangkan manfaat ekonomis di masa yang akan datang. Contoh lain merek merek dagang itu juga intangible asset, ya. Jadi satu, hak cipta, kedua hak paten boleh, kemudian tiga franchise atau waralaba, empat goodwill ya goodwill, kemudian juga ada apa lagi goodwill ya goodwill udah goodwill cipta paten merek. Nah itu termasuk jenis-jenis intangible aset aset tidak berwujud ya. Ini untuk aset tetap yang tadi saya jelaskan, disusutkan kecuali tanah, selain tanah, jenis aset tetapnya ada peralatan, mesin, kendaraan, dan gedung ya, itu aset tetap. Kalau utang jangka pendek itu contohnya utang usaha, utang gaji, utang sewa, dan pendapatan diterima di muka. Nah, kurang sejak laporan keuangan disusun, biasanya ini masa untuk melakukan pembayaran kurang dari 1 tahun. Sementara jangka panjang lebih dari 1 tahun, contohnya utang bank, wesel bayar, utang obligasi. Nah, untuk ayat jurnal penutup ini yang kita tutup adalah akun-akun nominal ya. Kalau akun real ini tidak perlu ini ya. Contoh dari akun nominal, akun laba rugi, pendapatan, kemudian beban, ya, akun-akun yang ada di laba rugi, kemudian prive juga kita tutup, kemudian nanti ini dipindahkan ke akun ekuitas. Di awal periode saldo ini harus 0. Nah, sementara akun real tidak ditutup, dia terdiri dari aset liabilitas dan ekuitas, karena ini terbawa dari periode ke periode. Nah, ini penjelasannya. Closing entries atau jurnal penutup dilakukan pada akhir periode agar saldo ekuitas akhir itu mengakomodasi laba atau rugi dan prive pada periode tersebut. Jadi kita menolkan saldo akun nominal, membuat nol. Ya, intinya di closing entries ini kita membuat nol akun-akun nominal karena dia tidak dilanjutkan atau tidak terbawa ke periode berikutnya. Untuk saldo akun pendapatan beban ditutupnya ke ikhtisar laba rugi atau income summary. Jadi kalau pendapatan saldo normalnya dikredit, maka nanti penutupnya pendapatan pada ikhtisar laba rugi. Kalau beban normalnya di debit, berarti penutupnya ikhtisar laba rugi di debit, bebannya dikredit. Jadi membuat nol. Sehingga bagaimana membuat nol ya kita harus memindahkan itu ke akun yang sebaliknya. Nah, kemudian saldo akun ikhtisar laba rugi ditutup dengan akun modal. Kenapa? Karena laba ini nanti menambah modal kan. Kalau rugi mengurangi modal. Jadi nanti kita tutup laba rugi ini ke dalam akun modal. Sedangkan prive kita tutup juga ke akun modal karena dia mengurangi modal, gitu ya. Nah, ini tadi saya bilang menutup akun pendapatan, ya pendapatan pada ikhtisar laba rugi. Jadi dibuat nol. Kalau saya cara menghafalkannya, triknya, supaya kalian tidak bingung, pendapatan ini saldo normalnya kan di debit. Ketika ini ditutup, harus dibuat nol, maka pendapatan berada di posisi debit. Kreditnya adalah ikhtisar laba rugi. Kalau menutup akun beban, sebaliknya ikhtisar laba rugi, kemudian bebannya apa saja. Ya. Modal. Nah, jika saldo ikhtisar laba rugi, debit lebih besar dari kredit, debit lebih kecil daripada kredit, ya berarti kan ini ya saldo ikhtisar laba rugi kalian lihat di laporan laba rugi atau lihat di worksheet. Kalau kreditnya lebih besar berarti tadi namanya apa? Ada laba kan? Nah, kalau kreditnya lebih besar berarti ada laba. Maka kalau laba kita tutupnya bagaimana? Ikhtisar laba rugi pada modal. Karena menambah modal ya. Kalau rugi, kebalikannya, modalnya kan berkurang. Modal berkurang di sisi apa? Di sisi debit. Maka modal pada ikhtisar laba rugi. Oke.
Cari dulu. Oke, berikutnya menutup akun private. Oke. Oke ya, selanjutnya menutup akun private ke akun modal. Kira-kira gimana jurnalnya? Ada yang ngetik? Menambah atau mengurangi modal ini private nih? Menambah atau mengurangi? Clarissa? Mengurangi. Oke, kalau mengurangi tadi modalnya di sisi mana? Kira-kira kalau mengurangi modalnya di debit atau kredit? Kredit. Oh, kalau setoran modal, modalnya di debit atau kredit? Debit. Debit. Kalau setoran modal, kalau misalkan ada setoran modal, menambah modal, jurnalnya Kredit. kredit kan? Kas pada modal. Kan kalau nambah kan seperti itu. Kalau ada penambahan modal kan modalnya di kredit, saldo normalnya kan di kredit. Kalau menutup akun private ke akun modal berarti kan modalnya berkurang ya. Maka jurnalnya apa? Tinggal dibalik, modalnya di debit. Kreditnya apa? Private. Oke? Jadi kalian cara mengingatnya seperti itu. Nah, ini tidak melalui akun ikhtisar laba rugi, tapi langsung ke akun modal, karena private tidak masuk ke laporan laba rugi. Sampai sini ada pertanyaan dulu? Hari ini kita bahas AJP, worksheet tadi, dan laporan keuangan. Ada pertanyaan? Oke, kalau belum kita lanjutkan ya. Nah, ini kita buat closing process dari revenue, kemudian ada expense menjadi net income, kemudian net income ini akan mempengaruhi owner's capital atau mempengaruhi nilai ekuitas pemilik. Kemudian ini menggambarkan adanya perubahan dari nilai modal pemilik ya, karena ada income atau loss tadi. Jadi ini contohnya. Oke. Ini contohnya tadi untuk pendapatan closing-nya ya. Kalau kita buat, nah saya pengen latihan ini dulu deh. Kita kan buat akun penutup ya, yang ditutup kan akun-akun nominal atau akun-akun yang ada di laporan laba rugi. Nah sekarang siapa yang bisa? Bagaimana cara menutup akun pendapatan? Raise hand. Menutup akun pendapatan. Tadi akun pendapatan ditutupnya di akun ikhtisar laba rugi kan? Bagaimana jurnalnya? Loh, nggak ada yang bisa nih? Penjelasan saya tadi bagaimana? Ikhtisar laba rugi, kan konsep dari jurnal penutup ini adalah membuat nol, menolkan akun nominal, dan ditutup ke ikhtisar laba rugi. Berarti bagaimana jurnalnya? Pendapatan sewa, pendapatan bias, yang pendapatan dan pendapatan sewa ini kan saldo normalnya debit atau kredit sih? Kredit. Kredit. Saldo normal kredit, ya? Kredit. Ya kan kredit ya. Berarti kalau ditutup harusnya pendapatan dan pendapatan sewa ini di posisi debit atau kredit? Debit. Debit. Oh, di debit. Kreditnya apa? Ikhtisar laba rugi. Nah, pinter. Ikhtisar laba rugi. Berarti jurnalnya pendapatan, pendapatan sewa di debit, kreditnya adalah ikhtisar laba Rugi. iya, gitu. Nah, sekarang yang beban bagaimana? Ada yang bisa raise hand? Ya, Syifa Naya Aulia. Iya Bu, kalau beban kan saldo normalnya ada di debit, berarti untuk
menolkan, ikhtisar laba ruginya ada di debit dan bebannya ada di kredit. Oke, bebannya apa saja, Syifa? Beban upah, beban bahan habis pakai, beban sewa, beban utilitas, beban asuransi, beban penyusutan dan beban lain-lain. Oke, nilai ikhtisar laba rugi yang di debit berapa nilainya? 9.855.000, Bu. Oke, excellent, Syifa, bagus. Ya, pinter. Nah, sekarang kalau menutup akun laba, ini kan laba ya? Laba atau rugi nih hasilnya? Di laporan laba rugi ini laba atau rugi? Laba, Bu. Laba, Bu. Oke, sekarang saya tanya, bagaimana menutup akun laba? Raise hand. Siapa bisa? Ya, Vira Andriani. Untuk yang pertama itu ikhtisar laba ruginya itu ada kan di sini ada di kredit, maka dipindah menjadi debit. Lalu modalnya Cinta-Cita ini ada di kredit. Oke, berarti jurnal penutup untuk laba rugi ikhtisar laba bersih gitu ya pada Ya, modal. Oke, ya. kenapa modalnya di kredit, Vira? Karena sebelumnya ini ada di debit, Bu. Sebelumnya ini ada di debit, maksudnya sebelumnya yang mana? Ini yang bawah ini kan ada setoran modal. Yang ini Bu, laba bersihnya ini kan ada di yang pas laporan perubahan ekuitas itu laba bersihnya ada di debit, maka dipindah menjadi kredit. Oh, no. Kalau di laporan perubahan ekuitas ini kan ada 2 kolom ya, ini bukan berarti debit kredit ya. Cuman untuk menyusun ini aja, Ya. untuk menyusun saja, untuk membedakan mana yang penambahan, mana yang pengurangan, mana yang awal gitu ya. Tapi konsepnya yang tadi saya bilang, Vira, kalau untuk laba, kenapa jurnal penutupnya itu laba bersih, ikhtisar laba bersih pada modal, karena laba ini menambah modal. Modal bertambah kan di sisi debit. Ya, oke. Ya, oke, betul ya. Nah, sekarang kalau menutup akun privé gimana? Siapa yang bisa? Raise hand. Rahma. Rahma Alicia. Ya, Rahma, bagaimana jawabannya? Suaranya masih di mute, Rahma. Untuk nanti modalnya nanti Cinta-Cita itu nanti masukkan di modalnya itu sebesar 32.105.105. Terus nanti di bagian kreditnya itu pref-nya Cinta-Cita sebesar 32.105 gitu. Privenya nilainya berapa, Rahma? Coba dicek lagi. Privenya berapa? Oh, pref-nya 4 juta, Bu. Nah, berarti berapa? Berarti di bagian debitnya itu nanti Cinta-Cita masukin modal sebesar 4 juta, terus di bagian kreditnya itu privenya Cinta-Cita sebesar 4 juta. Oke, bagus, betul ya. Jadi jurnalnya modal pada prive. Oke, gitu ya caranya untuk yang jurnal penutup. Mudah-mudahan yang lain juga paham ya, karena akuntansi ini sebetulnya tidak sulit, tetapi butuh latihan. Butuh latihan dan butuh ngerjain lagi gitu. Nggak bisa enggak rasanya ya, sepertinya untuk tidak latihan. Oke, ini tadi ya ikhtisarnya. Jadi untuk mendebit setiap akun pendapatan saldonya dan mengkreditkan ikhtisar laba rugi. Tadi yang sudah dijawab Shivanaya. Kemudian akun beban tadi yang menjawab adalah Vira ya. Vira ya tadi ya beban ya. Bukan, Bu. Syifa. Yang oh ya, berarti yang tadi saya sendiri ya yang pendapatan, yang Siva yang beban-beban ini ikhtisar pada beban-beban. Oke.
Kemudian nanti dari jurnal penutup ini nanti dimasukkan lagi ke buku besar kalian. Buku besar yang sudah dibuat tadi berarti dimasukkan penutupnya. Sehingga beban-beban tadi yang sudah dibuat ditutup, bebannya ada di kredit, ketika diposting ke buku besar, maka saldonya ini adalah menjadi 0. Ya, saldonya 0. Karena tujuannya memang membuat 0 supaya akun ini tidak dilanjutkan ke periode berikutnya ya. Ini laba dari yang jawab Vira. Oke, ini modal tadi yang jawab Rahma ya, modal cinta-cita pada Prive sebesar 4 juta. Gitu. Kemudian ini closing entries for SolutionNet. Jadi totalnya adalah seperti ini, income summary-nya. Jurnal penutupnya ini maksudnya ya. Kalau digabung yang tadi, ini jurnal penutupnya. 16.840 pada income summary. Income summary itu sama dengan ikhtisar laba rugi. Nama akun bahasa Inggrisnya income summary, tapi sebetulnya kalau di bahasa Indonesia kan ikhtisar laba rugi. Ya. Kemudian cinta-cita capital pada cinta-cita drawing. Drawing itu adalah pengambilan. Prive itu drawing ini, bukan menggambar ya. Kemudian berikutnya saldo setelah penutupan, ya tinggal saldo ini. Jadi aset masih ada di debit, liabilitas masih ada di kredit, ekuitas ada di kredit, pendapatan udah nggak ada saldonya, beban menjadi 0. Oke, Prive juga sudah 0. Sehingga post closing trial balance, daftar akun real atau permanen beserta saldo setelah akhir jurnal penutup. Nah, ini saldo akun sama dengan saldo yang tercantum di neraca. Kemudian daftar saldo setelah penutupan hanya tinggal akun-akun real ya. Oke, ini jika perlu kita buat ayat jurnal balik. Untuk ayat jurnal balik itu ayat jurnal balik. Oke. Ini reversing entries, ini untuk memudahkan pencatatan akuntansi ya. Sebetulnya ini bukan keharusan, opsional saja dalam proses akuntansi, nggak wajib dilakukan. Cuman ini untuk pemahaman kalian supaya lebih tahu. Nanti dilakukan, biasanya jurnal balik ini dilakukan di awal periode sebelum dimulainya transaksi baru. Nah, kenapa ayat jurnal balik namanya AJB? Pada dasarnya hanya membalik ayat jurnal penyesuaian periode sebelumnya yang perlu dibalik. Ini yang tadi saya contohkan beban gaji pada utang gaji. Itu yang biasanya dilakukan AJB, ayat jurnal balik. Tapi tadi saya buat dua alternatif kan, nah itu berarti untuk menunjukkan opsionalitas dari pembuatan AJB tadi. Nah, beban yang masih harus dibayar atau accrued expense, utang beban, jadi beban gaji pada utang gaji. Kemudian pendapatan yang masih harus diterima atau accrued revenue, yang perlu dibalik ya, sama biaya dibayar di muka. Dan yang keempat adalah pendapatan diterima di muka yang semula dicatat sebagai pendapatan. Contoh nih, gaji dibayarkan tanggal 10 setiap bulannya, maka yang dibayarkan tanggal 31 Desember 250. Pembayaran gaji berikutnya tanggal 10 Januari harusnya sebesar 1.275. Nah, kita kan mengakuinya tadi beban gaji pada utang gaji ya. Maka enggak kelihatan. Kalau AJB tidak dibuat, maka nanti langsung pembayaran tanggal 10 Desember itu beban gaji pada kas ya. Jika AJB dibuat. Tapi kalau ada penyesuaiannya, ini beban gaji pada utang gaji 250 seperti yang kita contohkan tadi. Kemudian kalau kita buat per 31 Desember ya, kita akui beban gaji pada utang gaji. Kemudian kita tutup ikhtisar laba rugi pada beban gaji toh. Jadi nilainya sebesar 1.525. Kita tambahkan gitu. Kemudian kok bisa Bu? Ini maksudnya 1.275 itu gaji yang tanggal 10-nya. Tanggal 10. Jadi per bulan gajinya yang tanggal 10 itu 1.275. Kemudian yang 250 ini dari tanggal 10 sampai tanggal 30, 250 misalnya. Jadi ada totali
beban gaji yang ada di laporan laba rugi kan 1275 ditambah 250. Nah, ketika ditutup, ikhtisar laba ruginya jadi ikhtisar laba rugi pada beban gaji 1.525.000 ya. Nah, kemudian kalau kita buat ayat jurnal balik, maka kita mengakui utang gajinya dibalik nih. Utang gaji pada beban gaji sebesar 250 sehingga ini 0 saldonya. Beban gajinya nggak jadi. Nanti tinggal pada saat pembayaran bayarnya utuh. Beban gaji pada beban gaji pada kas sebesar 1.275. Tapi kalau tidak dibuat jurnal balik, kita juga boleh. Kita membuat jurnalnya menjadi bagaimana? Beban gaji sisanya yaitu 1025, utang gajinya 250 sehingga kasnya adalah 1275. Sama sih sebetulnya ya. Jadi ini gambarannya ketika kita membuat AJB opsional dan atau tidak membuat AJB selama jurnalnya sama benar gitu ya. Kalau mau buat AJB ya berarti kita di tanggal 1 Januari kita harus membuang atau membuat 0 utang gaji pada beban gaji supaya nanti tanggal 10 nggak double counting. Kalau kita nggak balik dulu tapi kita buat jurnal beban gaji pada kas langsung, berarti nilai beban gajinya kan berapa nih? 12 nggak buat utang gaji ini ya maksudnya ya. Berarti beban gajinya 1275 padahal beban gajinya itu sudah diakui sebagian di tahun 2014 di Desember sebesar 250. Makanya ini harus dibalik. Jadi konsepnya itu seperti itu. Oke, ini juga pendapatan sewa bulanan tanggal 20 yaitu 450. Pendapatan sewa yang masih harus diterima tanggal 31 Desember 150. Berarti jurnalnya gimana nih? Yaitu penerimaan sewa bulanan tanggal 20. Berarti jurnalnya apa? Kas pada pendapatan sewa ya. Yang ini tanggal 20 diterima pendapatan setiap bulannya 450. Nah, yang masih harus diterima piutang pada pendapatan 150 ya. Kalau misalnya kita tutup karena ini jurnal nominal ya, nilai nominal, maka kita tutup akun pendapatan sebesar berapa? 600 kok bisa? Ya ini pendapatan sewa 450 ditambah pendapatan sewa 150. Jadi pendapatan sewanya di laporan laba rugi ada 600.000. Maka kalau kita buat AJP, jurnalnya menjadi pendapatan sewa pada ikhtisar laba rugi sebesar 600.000, ya kan? Sama ini perlakuannya. Nah, bedanya nanti adalah di poin keempat. Kalau tidak buat ayat jurnal balik, maka kita sudah mengakui pendapatan sewa di tahun 2014. Kalau dibuat ayat jurnal balik, kita balik yang ayat AJP-nya, yang dibalik yang AJP. Pendapatan sewa pada piutang sewa, sehingga kalau ada pembaliknya, ketika pendapatan sewa itu diterima tanggal 20 Desember, maka nilainya utuh. Ya, kas pada pendapatan sewa 450.000. Nah, tetapi kalau kita membuat AJB, ayat jurnal balik, maka kita nggak boleh mengakui pendapatan sewanya sebesar 450. Karena apa? Pendapatan sewa itu sudah diakui di tahun 2014. 150.000 ini ya, sehingga jurnalnya kas adalah sebesar uang yang kita terima 450.000 setiap tanggal 20 Desember 10 setiap tanggal 20 pada setiap bulannya. Piutang sewa 150 ya, kemudian pendapatan sewanya 300.000. Nah, terserah nanti permintaannya kalian mau buat AJB atau tidak. Nah, ini pembayaran di muka dicatat sebagai aset atau dicatat sebagai beban. Misalnya sewa atau asuransi dibayar di muka, gitu ya. Sewa dibayar di muka, itu termasuk aset. Penerimaan di muka itu seperti pendapatan diterima di muka. Kayak kamu dapat uang duluan, nanti kewajibannya belakangan, itu namanya liabilitas. Sehingga itu dicatat sebagai liabilitas atau hutang dan dicatat juga sebagai pendapatan. Nah, setelah AJP, ayat jurnal penyesuaian, kedua alternatif pencatatan menghasilkan angka yang sama di dalam laporan laba rugi dan laporan posisi keuangan. Contohnya nih, untuk beban asuransi. Sekarang saya tanya, bagaimana jurnalnya nih? Membayar asuransi untuk jangka waktu 12 bulan sebesar 2.400.000. Siapa yang bisa? Present?
Ayo, ini jurnal biasa nih. Ya, Nur Indah. Saya Bu, untuk biaya asuransinya itu nanti dibagi 12, 2.400.000 dibagi 12 bulan, berarti itu 200. Hmm. Terus untuk jurnalnya berarti beban asuransinya itu ada di debit sebesar 200 dan kasnya itu berkurang sebesar 200 tadi, berarti sisanya 2.200.000 di kredit. Kreditnya kok kas? Sekarang coba saya tuntun dulu ya. Oh, Tanggal Bu, yang ini, yang biaya asuransi dibayar di muka ini. Oh ya, berarti coba diulang lagi. Yang 1 Desember dulu deh, belum AJP-nya. 1 Desember. Jurnalnya gimana? Membayar biaya asuransi untuk jangka waktu 12 bulan sebesar 2.400.000. Untuk jurnalnya ya Bu ya? Ya, tanggal 1 dulu ya, tanggal 1. Untuk jurnalnya berarti beban dibayar di muka itu ada di kredit sebesar 2.400.000, kemudian kasnya beban berarti kasnya itu ada di kredit beban dibayar di muka. Iya, Bu, kasnya turun di kredit Bu 2.400.000. Tadi asuransinya juga di kredit. Iya. Oh, enggak di debit Bu, soalnya beban. Ya, di Oh. ini kalau biaya asuransi dibayar di muka ini bukan beban ya, ya beban dibayar di muka maksudnya ya, beban dibayar di muka tadi masuknya ke aset kan. Nah, nama akunnya menjadi asuransi dibayar di muka pada kas ya, Nurinda ya. Jadi Oh jurnalnya ya Bu. ya, asuransi dibayar di muka pada kas, langsung itu aja. Kalau sewa dibayar di muka berarti sewa dibayar di muka pada kas, oke? Nah, Ya, tadi Bu. jurnal AJP-nya gimana, Nurinda? Kalau jurnal AJP-nya itu yang beban 2.400.000 dibagi 12 kan itu 200. Ya. Itu ada di sisi debit. Itu apa nama Kemudian akunnya? Nama akunnya apa? itu Bu, beban biaya asuransinya. Beban asuransi, ya. Ya. Oke, beban asuransi. Terus kredit. Kemudian kasnya itu berkurang di sisi kredit. Kok bayar kas lagi? Kan udah bayar kas. Bukan kas Bu, bukan kas. Biaya asuransi dibayar di muka. Itu ada di sisi kredit 2.200.000. Kok 2.200.000? Nggak balance dong nantinya. Ayo, apa? Coba. Yang sudah menjadi expense ya. AJP tadi yang udah menjadi expense. Ini tadi contohnya ada nih. Ya Bu, 200 Bu. Lupa. Iya, 200. Kan Ya. AJP ya. AJP. Kalau AJP yang dicatat yang sebesar terpakai atau sisanya? Yang terpakai Bu. Berarti ulang. Tanggal 1 Beban Desember. asuransi. Tanggal 1 Desember. Beban asuransi. Kalau yang AJP-nya itu beban ada di debit sebesar 200 beban dan apa? Yang lengkap. Beban apa? Beban biaya asuransi. Beban asuransi aja, nggak usah biaya ya. Oh ya, beban asuransi itu ada di debit 200 dan sisanya itu biaya asuransinya 200 di sisi kredit. Sisanya itu akunnya apa? Nama akunnya apa? Asuransi dibayar di muka. Oke, lagi ulang sampai betul-betul 100%. Debitnya apa? Beban asuransi di sisi debit 200 dan asuransi dibayar di muka di sisi kredit 200. Nah, gitu dong. Perfecto kalau kayak gitu ya. Langsung akunnya apa gitu ya. Oke, betul ya. Jadi tanggal 1 Desember asuransi dibayar di muka pada kas ya. Kemudian kalau misalnya ini yang dicatatnya yang kanan ini kalau misalnya dicatat sebagai beban. Bisa kita beban asuransi pada kas. Ya, kalau alternatif kedua dia dicatat sebagai beban. Nah, kemudian ayat jurnal penyesuaiannya tadi sudah benar beban asuransi pada asuransi dibayar di muka. Tapi kalau alternatif 2 justru AJP-nya kamu membuat
asuransi dibayar di muka pada beban asuransi. Tapi kalau saya menyarankan yang alternatif 1 ya, yang tadi sudah dijawab oleh Indah. Kemudian dari beban asuransi dibayar di muka, ada AJP asuransi dibayar di muka ya. Bagaimana ikhtisar atau jurnal penutupnya? Ada yang bisa? Alternatif 1 saja, kita yang alternatif 2 nggak usah dilihat. Alternatif 1, bagaimana ikhtisar penutupnya, jurnal penutupnya? Resen, Dwi-Jannah, Octavia. Jadi beban asuransinya nanti ada di sisi kredit dan ikhtisar beban asuransinya di sisi debit sebesar 200.000. Lagi nama akunnya apa yang di debit? Ikhtisar apa? Ikhtisar beban. No. Ikhtisar apa tadi? Ikhtisar? Asuransi. No. Ikhtisar laba rugi. Ikhtisar laba rugi. Oh iya. Lupa, Bu. Ulang Dwi-Jannah, ulang. Jadi beban asuransinya ada di sisi kredit sebesar 200.000 dan ditutup dengan ikhtisar laba rugi di sisi debit sebesar 200.000. Oke, betul ya. Ikhtisar laba rugi pada beban asuransi. Nah, kalau setelah penutupan, jadi ini saldo akhirnya kan asuransi dibanding mukanya 2.200.000, beban asuransi menjadi 0. Nah, sekarang AJB-nya, ayat jurnal baliknya, kalau yang alternatif pertama tidak perlu dibuat ayat jurnal balik ya. Sementara kalau alternatif kedua, karena di sini ada asuransi dibayar di muka 2.200.000 pada beban asuransi karena kita menyesuaikan nilai penyesuaian atau nilai mengakui ya adanya asuransi dibayar di muka yang masih akan kita gunakan di kemudian hari atau periode sebesar 2.200.000 sehingga ayat jurnal penutupnya seperti ini. Kemudian setelah penutupan menjadi sama sebenarnya AJB-nya seperti ini, beban asuransi pada asuransi dibayar di muka. Tapi lazimnya yang digunakan yang alternatif 1 ya, supaya tidak bingung. Kalau saya nggak terlalu memperdalam ini karena kalian yang penting tahu dasarnya, saya jelaskan yang alternatif 1 saja, karena bukan faknya di akuntansi. Kemudian yang 4, tanggal 1 Desember menerima 360 atas sewa tanah untuk jangka waktu 3 bulan. Siapa yang bisa? Raise hand. Ya. Siapa? Dwi-Jannah lagi? Oh, ini ada, ya nggak apa-apa, Dwi-Jannah dulu lagi. Karena tadi lebih cepat. Jadi kan itu 3 bulan, jadi 360. AJP-nya kan ya, Bu? Bukan, tanggal 1 dulu, yang tanggal 1 Desember. Jadi nanti itu di pendapatan sewanya itu dikredit sebesar 120, lalu 360 Desember, 1 Desember dulu. 360, lalu di pendapatan sewa dikas ya, Bu? No, coba kamu baca dulu. Tanggal 1 Desember menerima 360.000 atas sewa tanah untuk jangka waktu 3 bulan. Jangan mikir AJP-nya dulu, yang tanggal 1 Desember dulu. Tanggal 1 Desember dulu jurnalnya seperti apa? Ketika kita menerima 360.000, berarti apa yang bertambah? Oh, piutang ya, Bu? Oh, no. Kita udah nerima duit ya. Menerima 360.000. Ayo, apa? Ada yang lain mungkin? Syafa Kamila. Iya, Bu. Kas bertambah di sisi kredit, di sisi debit. Lalu pendapatan sewa tanah di sisi kredit, Bu. Sewa tanah saja untuk 3 bulan loh. Untuk 3 bulan? Iya, Bu. No. Belum. Masih belum. Ada lagi? Saya mau coba. Siapa? Vira mungkin ya? Vira Andini. Ya, Bu. Punya jawaban berbeda. Ya, untuk kasnya itu ada di debit 360.000, lalu ada di sisi kredit itu sewa diterima di muka karena ada 3 bulan itu, Bu. Ya, excellent. Sewa diterima di muka ya untuk jangka waktu 3 bulan.
Oke, kalau yang jawabannya Syafa tadi memang betul, tapi itu alternatif kedua, kas pada pendapatan sewa. Nah, kemudian kalau yang alternatif satu, itu kita mengakui adanya sewa diterima di muka. Kemudian kalau AJP-nya, nah ini ya, sewa diterima di muka pada pendapatan sewa. Kalau yang Syafa tadi, kita membuat AJP-nya yang belum terpakai justru ya, alternatif 2, 120. Nah, untuk jurnal penutupnya bagaimana nih yang di sini? Jurnal penutup untuk menutup pendapatan sewa, ada yang bisa? Ini siapa nih ya yang mau jawab? Menutup akun pendapatan sewa. Ada Rahma. Jadi nanti ditutupnya itu di ikhtisar laba ruginya itu di bagian debit, Bu. Itu sebesar 360 dibagi 3 sebesar 120. Terus nanti apanya, Bu? Yang apa namanya? Pendapat sewa diterima di muka di kredit sebesar 120. Oh, no. Itu yang jurnal penutup, Rahma. Kalau penutup pasti ada ikhtisar. Ikhtisar laba ruginya itu di debitnya sebesar 120. Terus apa namanya? Sewa diterima di mukanya nanti di bagian kreditnya sebesar 120. No. Untuk jurnal penutup itu yang ditutup hanya akun nominal. Sewa diterima di muka kan akun real, ada di neraca, jadi tidak perlu ditutup. Oh, pendapatan sewanya. Pendapatan sewanya di sisi debit atau kredit? Di kredit, Bu. No. Di debit, Bu. Iya, kan membuat nol, ya kan? Tadi pendapatan sewanya ini di kredit, berarti supaya nol harus di debit dong, ya kan? Pendapatan sewa pada ikhtisar laba rugi. Nah, jadi seperti ini. Jadi kalau ini tidak perlu AJP, baru yang ini hanya butuh AJP. Oke? Itu ya untuk pembuatan laporan keuangan materinya. Jadi tugas berikutnya adalah sekarang kalian mengerjakan worksheet dari yang kemarin sudah kalian kerjakan, dilanjutkan buat neraca saldo setelah penyesuaian, worksheet ya neraca, sebentar. Nanti dikumpulkan seperti yang ini. Jadi buat worksheet seperti ini. Sampai jadi laporan keuangan. Coba dilihat nih. Nah, ini. Kelihatan ya? Saya udah share screen. Belum share screen, Bu. Belum share screen, Bu. Oke, sebentar. Kalau ini? Sudah, Bu. Nanti kalian buat seperti ini. Dari neraca saldo yang sudah kalian buat kemarin, dari buku besar, prosesnya seperti ini kalian buat sampai laporan keuangan. Ya, ditulis tangan, nanti dikumpulkan minggu depan sebelum perkuliahan. Oke, kalau bisa mumpung masih hangat langsung saja dikerjakan, kemudian dikumpulkan, di-scan, di-submit minggu depan sebelum perkuliahan. Minggu depan agendanya kita coba menyusun laporan keuangan pakai Excel. Jadi sama seperti ini, sama seperti kasus, soalnya sama saja dulu supaya melanjutkan tugasnya, kemudian kita buatnya menggunakan Excel. Jadi supaya kalian tahu pembuatannya. Ya, kalau pembuatan Excel itu sebetulnya macam-macam ya. Cuman kita memanfaatkan fungsi di Excel saja. Satu dosen dengan dosen lain bisa jadi ketika membuat dengan cara Excel bisa berbeda. Kamu pun ketika kamu punya formulasi yang dirasa lebih gampang, itu juga boleh digunakan gitu ya buat aplikasi berbasis Excel. Justru saya akan senang kalau misalkan kalian bisa membuat seperti itu. Jadi minggu depan agendanya menggunakan Excel. Tapi kenapa saya belum ajarin Excel di awal? Supaya kalian harus tahu dulu secara konsep dan dasarnya seperti apa pembuatan laporan keuangan ini gitu. Ya. Any question? Tidak ada? Oke, jika tidak ada, sebentar saya lihat dulu materi berikutnya. Itu untuk tugasnya ya.
tugasnya. Kalau yang ini hampir sama nih di bab 5, ini sama seperti yang saya ajarkan tadi. Jurnal penerimaan kas, jurnal pembelian. Oh, ini di pertemuan ke-6 saja ya. Ada pertanyaan adik yang tadi? Kalau tidak ada, sementara itu dulu ya, saya mau ngajarin jurnal khusus, takut kalian meluap-luap yang sudah kalian terima, karena sebetulnya materi ini cukup berat dan harus dilatih dulu. Dan kalau kalian pengen bisa, kerjakan sendiri ya. Nanti bahaya kalau kalian nyontek atau kalian tinggal copy-paste tanpa bertanya dulu, ketika kalian kuis atau UTS, kalian nggak bisa. Nah, itu yang bahaya. Jadi nanti kalian kerjakan sendiri. Kalau misalnya butuh soal, nanti saya akan kasih soal baru, bisa kalian kerjakan. Tapi untuk yang wajib ini kalian kerjakan supaya komprehensif. Dari kemarin jurnal sudah, buku besar sudah, neraca saldo sudah, AJP, sekarang worksheet sampai ke laporan posisi keuangan. Ya, kalian kerjakan itu. Nah, minggu depan kita ngerjain secara komprehensif semuanya dalam waktu satu pertemuan. Jadi nanti saya akan kasih soal baru minggu depan, kalian saya kasih tugas dengan soal yang baru, tetapi pengerjaannya nggak sampai seperti kalau yang sekarang kan beberapa minggu. Ya wajar lah, supaya untuk kalian melatih gitu. Tapi nanti berikutnya, ketika ada jurnal sampai laporan keuangan, itu harus jadi dalam sekian menit. Ya, paling nggak dalam waktu 1,5 jam, sama seperti kalau kalian ujian. Ya, jangan khawatir, pasti kalian bisa selama kalian latihan ya. Baik, jika tidak ada pertanyaan lagi, terima kasih untuk hari ini. Silakan melanjutkan tugasnya. Dari situ kalian buat worksheet-nya, laporan keuangan, jangan sampai salah menuliskan judul ya. Jangan sampai salah menuliskan judulnya. Nah, kemudian akan kita bahas minggu depan dengan menggunakan Excel. Nanti hasilnya sama nggak? Hasil kerjamu dengan yang sudah kita kerjakan menggunakan Excel. Ya, itu aja. Jika tidak ada pertanyaan lagi, maka kuliah saya tutup. Terima kasih adik-adik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Nama saya screenshot dulu ya untuk kehadiran pagi. Oke, terima kasih. Selamat melanjutkan aktivitas adik-adik. Selamat pagi. Saya end meeting ya.